jiwaku berserah. Oh, oh, oh. Amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik Bapak Ibu yang berada bersama kami saat ini di gereja, maupun Bapak Ibu Saudara semuanya yang berada di rumah, ataupun di mana saja Bapak Ibu berada saat ini yang bergabung ibadah melalui online, baik melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Apa kabar semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Setelah 10 hari kita boleh beribadah bersama dalam ibadah doa dan pencurahan Roh Kudus. Hari ini kita akan merayakan hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan pada waktu itu rasul-rasul dan murid-murid dan orang yang percaya. Dan setelah mereka berdoa 10 hari menanti-nantikan kuasa Roh Kudus, akhirnya pada hari Pentakosta dicurahkan Roh Kudus kepada mereka. Dan saat ini seberapa sidang jemaat yang rindu dijamah oleh kuasa Roh Kudus? Angkat tanganmu. Puji nama Tuhan, kita semua mau rindu dan dijamah dengan kuasa Roh Kudus. Dan kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita awali dengan kita membacakan pengakuan iman. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah.
Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Bapa yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, Kau telah kumpulkan kami ya Tuhan, sidang jemaat-Mu bersama kami saat ini ya Tuhan, untuk kami boleh bersekutu ya Tuhan kepadamu, sebentar kami akan menaikkan pujian kami dan penyembahan kami kepadamu ya Tuhan, dan kiranya Engkau boleh berkenan ya Tuhan dan bertahta di setiap pujian-pujian kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, dan kami bersyukur Tuhan pada saat ini atas berkat anugerah-Mu ya Tuhan, atas nafas kehidupan yang Kau berikan buat kami saat ini, sehingga kami boleh ya Tuhan masih ya Tuhan berada di tempat-Mu ini Tuhan. Untuk saat ini Tuhan kami merayakan hari-Mu ya Tuhan, hari Pentakosta ya Tuhan, di mana kuasa-Mu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu tercurah ya Tuhan buat anak-anak-Mu ya Tuhan yang percaya kepadamu ya Tuhan. Apabila ya Tuhan 2000 tahun yang lalu ya Tuhan, Kau boleh curahkan kuasa-Mu buat para rasul, murid-murid-Mu dan orang yang percaya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan saat ini Engkau juga akan curahkan Roh Kudus-Mu buat kami sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Roh Kudus-Mu akan hadir bersama dengan kami saat ini ya Tuhan, dan kuasa-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Kami rindu akan jamahan kuasa-Mu ya Tuhan, melingkupi setiap kami sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, ampuni kami ya Tuhan atas segala hal yang tiada berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan untuk menerima kuasa-Mu, dan ya Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Segala permasalahan kami ya Tuhan yang kami ada, kami serahkan dalam pangkuan-Mu ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan Kau akan turut campur dalam setiap permasalahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, dan kami ya Tuhan akan awali ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami imani dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan hadir bersama dengan kami saat ini ya Tuhan. Mari Roh Kudus, mari ya Allah, Engkau akan bersama dengan kami. Engkau akan sertai kami ya Tuhan, ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Dari saat kami pujian penyembahan kami ya Tuhan, sampai nanti kami dengar akan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, kami naikkan doa kami kepadamu, dan kami awali ibadah kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Mendasari ibadah pada pagi hari ini masih bangkit berdiri, saya akan bacakan di Kisah Para Rasul pasal yang 2 ayat 1 sampai ke 4. Pentakosta. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika hari Pentakosta, penuhlah semua orang yang percaya dengan kuasa Roh Kudus. Kita imani dan percaya bahwa Roh Kudus juga akan dicurahkan buat setiap kita pagi ini. Amin, amin, haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Anggur baru tercurah buat Tuhan. Angkat suaramu buat Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari ini, hari ini harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari sedang semangat angkat suara kita naikkan pujian kepada Tuhan. Mana ini Roh Kudus tercurah buat kita saat ini. Haleluya.
Kudus tercurah di tempat ini, luapannya yang ajaib. Haleluya. Tercurah membangkitkan umat pilihan. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dihapuskan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, telah dapat anggur baru. Amin. Urapi umatnya, anggur baru, anggur baru. Haleluya. Dengan sukacita nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Silakan semua mau katakan api kemuliaan Tuhan turut buat kita saat ini. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus rara. Api kemuliaannya, api kemuliaannya. Haleluya. Naikkan pujian kepada Tuhan. Angkat suaramu, angkat tanganmu buat Tuhan. Haleluya. Gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, kami semua bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, katakan segala raja, katakan segala raja. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Berpuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama membuka hati buat jemaat Tuhan. Kita berserah penuh di hadirat Tuhan, dan kiranya Tuhan akan ambil alih seluruh kehidupan kita, dan kita boleh menjadi manusia yang berkenan di hadapannya. Haleluya Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati buatmu Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di
altarmu menyembahmu. Haleluya. Kita naikkan pujian kita, Rohmu yang hidup penuhi setiap kami Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku. Haleluya. Penuhi setiap kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu ya Yesus. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Katakan yang menyertaiku, yang menyertai. Ku buka hati. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu. Haleluya Tuhan. Hidupku di altar-Mu menyembah. Ku buka hati ya hati ya Tuhan. Mari Tuhan bersama setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan cuma punya rindu atas kuasa-Mu ya Yesus. Alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Segala pujian bagimu. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Angkat suaramu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan batasi dirimu. Bebaskan rohmu untuk memuji Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan sendiri yang bekerja buatmu. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya, syukur-syukur bagimu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, ampuni kami yang berdosa ini ya Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk penuh dengan kuasa-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Haleluya Yesus. Rasakan jamahan kuasa Tuhan saat ini, dia hadir tengah kita saat ini. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Syukur Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu buat setiap kami, jamalah setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, kami buka hati kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan untuk menerima kuasa-Mu. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mani ya Tuhan, bila kuasa-Mu boleh turun ya Tuhan buat rasul-rasul-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu juga boleh turun setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berani ya Tuhan, bila mana kami penuh dengan kuasa-Mu, memberitakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Pilih setiap jemaat-Mu ya Yesus. Pilih setiap tangan-Mu ya Tuhan. Mereka yang rindukan jemaat dan kuasa-Mu ya Tuhan. Yakin kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau. Haleluya. Kami percaya, kami imani Kau hadir bersama dengan kami saat ini ya Yesus. Haleluya. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Haleluya. 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 Rasakan zaman kuasa Tuhan saat ini. Haleluya. Haleluya. Ku yakin. Naikkanlah pujian ini kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan hadir bersama dengan setiap sidang jemaat saat ini, dengan saudara saat ini. Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan janjikan berikan roh penolong, roh penghibur, yaitu roh kudus buat setiap kita. Haleluya. Ku yakin Kau. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Yes Lord.
terjadi di sini keselamatan, terjadi di sini pemulihan, terjadi di sini. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Segala kemuliaan hormat bagimu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu ya Tuhan yang telah Kau berikan buat kami. Dan kami yakin kuasa-Mu Tuhan boleh hadir bersama dengan setiap kami ya Tuhan, memenuhi setiap kami ya Tuhan. Damai sejahtera boleh ada bersama dengan kami karena Roh-Mu ya Tuhan senantiasa penuh dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami mau lebih lagi ya Tuhan untuk mendengar suara-Mu melalui firman-Mu. Mari Tuhan Kau siapkan hati kami, pikiran kami untuk membuka hati kami ya Tuhan. Untuk firman-Mu boleh masuk dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Menjadi penerang dalam kehidupan kami, dalam jalan kami ya Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh berjalan dalam-Mu, kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri ya Tuhan. Tapi kami seturut dengan jalan-Mu, seturut dengan rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan melayangkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara ya Tuhan buat setiap kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ya Tuhan pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Kiranya benar-benar hari ini ada sukacita di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sudah 2 tahun kita ada di dalam seperti kungkungan. Kita adalah dari gereja aliran Pentakosta. Dan kita biasanya bersorak-sorak, kita rame-rame, tetapi 2 tahun ya kami ada di dalam seperti kami dibatasi di dalam hal kami untuk berekspresi dan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian dari kami masih bisa ada di dalam rumah Tuhan. Dan kita tetap berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ini berlangsung terus seperti ini aturan dan pandemi ini ya mungkin berlalu begitu, tapi kita tahu virus itu nggak akan mati ya, dia akan hidup terus dan itu akan mengganggu di dalam kehidupan manusia. Dan itulah yang terpenting bagi kami, harus waspada senantiasa sampai kapanpun. Kecuali kalau virus ini bisa dibinasakan semua, seluruh dunia nol gitu ya, nggak ada virus lagi dari corona ini. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, semasa masih ada, kapanpun kita bisa mungkin dengan cara menanggulangi untuk kita nggak terpapar, ya, jaga jarak, nggak kerumun. Nah kira-kira itu bisa kumpul, bisa nggak berkumpul bersama-sama, nggak kita tatap muka yang seperti biasa kita lakukan sebagai manusia, apalagi kalau kita akrab di dalam persaudaraan. Ya, kita cipa-cipi, ya itu biasa kita lakukan. Sekarang enggak, apalagi dengan anak-anak kami. Ya tentunya kita nggak bisa ya dengan anak-anak yang masih bayi, baby gitu, biasa kita ya seperti itulah ya. Jadi tanda kasih kami kepada mereka tentunya kita lakukan seperti itu. Dan pada waktu ini kita tidak diperbolehkan hal yang demikian ya. Yang tidak memperbolehkan siapa?
Ya, kadang-kadang kita menuduh pemerintah begitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya itu untuk mencegah supaya kita itu tidak kena penyakit dan kita tidak menularkan penyakit. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebetulnya sudah dilakukan oleh manusia-manusia zaman dahulu, demikian juga buat nenek moyang kita dan lain sebagainya ya. Saya ingat pada waktu saya punya anak kecil ya, itu biasanya kami dilarang oleh orang tua-tua itu ya. Anak yang baru lahir itu tidak boleh dipegang sembarangan, tangan apa nih, pegang-pegang begitu. Nah, itu Pak Titus itu sangat ketat dengan hal yang demikian ya. Pada waktu dia punya cucu yang pertama, Angel lahir juga demikian ya. Siapa yang mendekat itu harus cuci tangan dulu ya. Itu enggak ada yang ngajari ya, dia mesti seperti itu. Kalau enggak, dia bilang kan kalau orang tua dulu itu kaki harus dipanggang dulu di dapur ya. Ya, jadi kalau orang masuk dari rumah mau nengok bayi itu harus kakinya ya dipanasin di depannya tungku begitu ya. Yang nggak tahu itu dulu seperti itu, kayaknya kebiasaan seperti itu, tapi itu betul Bapak Ibu saudara sekalian. Kenapa? Kaki yang dari luar itu membawa virus, membawa apa? Kalau ketemu dengan baby bayi yang baru lahir, tentunya dia akan ketularan ya. Itu orang kuno ya, tapi itu baik dan itu sekarang berlaku. Jadi pengkhotbah itu enggak salah ya. Jadi kita tahu firman Tuhan itu akan berlaku dari dulu, sekarang sampai kapanpun. Jadi apa yang sudah ada itu akan ada dan akan ada nanti di yang akan datang. Segala sesuatu apa yang dilakukan oleh manusia itu akan berlaku. Tapi kita enggak tahu riwayatnya kan. Jadi kenapa orang Jawa itu kok seperti itu? Kalau nengok bayi kok seperti itu dan lain sebagainya. Kok harus cuci tangan, kok harus kakinya mesti ditaruh di api dulu ya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, yang tadi masuk ke gereja ini juga demikian kan? Cuci tangan, kakinya dicuci di situ ya. Itu untuk apa? Bukan untuk apa pameran atau itu hal yang harus dilakukan karena masuk gereja, tetapi mari kita lakukan itu bukan cuma harus ada di gereja, tapi kalau kita mau menjaga kesehatan baik yang kita temui, baik kita sendiri, tentunya kita akan melakukan hal yang demikian. Amin. Haleluya Bapak Ibu saudara sekalian ya, hari ini adalah hari di mana Tuhan pada waktu 2000 tahun yang lalu ya, mencurahkan kuasanya, rohnya kepada semua jemaat yang ada pada waktu itu, para murid ditambah dengan beberapa orang mungkin simpatisan ya, ibu-ibu dan lain sebagainya yang ada pada waktu itu, yang itu sudah menerima janji daripada Tuhan. Nah, janji Tuhan itu kadang-kadang ada yang lupa juga ya. Tuhan itu berjanji tapi pada waktu pas harinya banyak orang yang lupa. Demikian juga bagi kita sekalian. Jadi seperti hal-hal itu sebetulnya itu dulu sudah berlaku lagi ya, dan demikian. Dan demikian juga bagi hari ini. Kiranya itu tidak berlaku cuma para murid, para rasul pada waktu itu. Tapi mari kita sebagai gereja aliran Pentakosta, kita percaya di dalam tata gereja kami yang kita baca tadi tentang pengakuan iman. Kiranya itu, kenapa sih kok Bu Titus itu ngajar? Mungkin di gereja-gereja lain dari gereja Sidang Jemaat Allah nggak pernah dibacakan tentang pengakuan iman, silahkan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan saya mengajak Bapak Ibu Saudari menjadi fanatik di GSJA, bukan ya. Tetapi mari kita kebenaran yang kita lakukan dari gereja kami, kiranya itu benar-benar kita lakukan. Demikian juga dengan hari Pentakosta. Ya, mungkin dari Bapak Ibu Saudara kalian sini yang baru mengikuti tentang ibadah liturgi daripada gereja kita GSJA, waneh gitu ya. Kalau dulu enggak pernah
lincah-lincah, tidak pernah melambai-lambai tangan, berteriak-teriak, tapi justru di sini kita diajarkan untuk berekspresi, istilahnya sepuas mungkin kita menghadap Tuhan, bagaimana kita bisa menyenangkan hati kita sendiri, demikian juga hati Tuhan. Nah, jadi kita beribadat itu bukan untuk melakukan kebiasaan begitu ya, atau itu aturan dari sesuatu gereja, tapi mari ya kita resapi dari dalam kehidupan kami, dan kita benar-benar menghadap Tuhan itu dengan sukacita. Kalau seorang anak menghadap kepada orang tua, bersyukur, berterima kasih, atau memohon sesuatu, itu mesti ada apa yang dilakukan dia itu di hadapan ini orang tua. Nah, jadi kalau dia dikasih sesuatu, ya, dia tuh tentunya mukanya bersinar, dan mereka berteriak terima kasih, syukur dan lain sebagainya, bahkan mungkin merangkul, memeluk, ya, menciumi orang tua dan lain sebagainya, karena sukacita. Ya. Nah, demikian juga bagi kita kepada Allah kita. Jadi kalau kita sukacita, kenapa kita diam saja? Ya. Kalau kita benar-benar ada sukacita di hadapan Tuhan, ya kita benar-benar bersukacita. Boleh Bapak Ibu Saudara lonjak-lonjak, boleh bagaimana, ya. Tapi yang mereka nggak bisa lakukan, dan mereka mungkin biasa kalau berterima kasih kepada orang, ya terima kasih gitu toh ya. Ya boleh saja ya. Nah, itu tergantung kepada masing-masing ya, bagi Bapak Ibu Saudara kalian. Tapi bagi kita biasa, kalau kita bersyukur, berterima kasih, sukacita bergirang di hadapan mereka yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam pengakuan iman kami tadi, kita telah baca bahwa kita percaya bahwa kita aliran dari Gereja Sidang Jemaat Allah percaya bahwa kita ada baptisan Roh Kudus. Nah, kok ada baptisan Roh Kudus? Ada baptisan air ya. Nah, sebelum masuk di dalam baptisan Roh Kudus, tentunya biasanya masuk di dalam baptisan air, karena baptisan air itu adalah tanda dari pertobatan. Tapi kalau Roh Kudus itu lain, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di dalam di dalam 10 hari yang telah berlalu, mulai dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita peringati, kita ada doa 10 hari. Nah, yang ikut terus di dalam 10 hari, baik ada yang di rumah, mungkin ada di sini. Boleh angkat tangan yang ada di sini ikut 10 hari full. Hah? Berapa orang? Puji Tuhan, ya, ada justru yang pagi. Kami ada doa pagi jam 5, sore malam ada, ikut pagi sore. Puji Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih buat mereka yang setia di dalam doa. Ya, kami sudah berjanji bahwa di GSJA ada doa 1 hari paling hendak 1 jam. Tetapi kalau 10 hari ini Bapak Ibu Saudara kami mengikuti 2 kali, berarti 2 jam lebih mungkin ya. Nah, Bapak Ibu terima kasih buat itu semuanya. Bapak Ibu saudara kalian, di dalam 10 hari ini kalau yang telah setia mengikuti di dalam kebaktian, mendengar akan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-hambanya yang menyampaikannya ya. Nah, itu Bapak Ibu akan tahu ya, apa yang mereka bicarakan dari permulaan sampai hari kemarin sore. Yang mencatat puji Tuhan, yang enggak mencatat diingat puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kalian, dari penciptaan manusia yang pertama sampai kepada kejatuhannya, sampai kepada pemulihan dari Tuhan sendiri yang menyediakan, demikian juga tugas-tugas setelah kita diperbarui hidup baru di dalam Tuhan. Dan kemudian kita punya tugas setelah kita menjadi anak-anak Tuhan. Itulah mengabarkan, menjadi saksi Tuhan bahwa kita benar-benar mengikuti kehidupan ini sejak kita
lahir kita jatuh dalam dosa, nggak ada penebus, ya, tetapi Tuhan sendiri yang memberikan, itulah penebus bagi kita. Karena kita tahu kalau kesalahan kepada manusia itu gampang, ya, kita maaf dan lain sebagainya. Tetapi kesalahan kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, dosa-dosa yang kita lakukan itu tidak akan bisa terhapuskan kecuali dengan penebusan, itulah melalui darah pengorbanan karena dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Dia telah mencurahkan segala apapun upayanya untuk supaya kita manusia itu tidak ikut kepada bujukan si setan, bujukan si iblis. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sejak semula sudah tidak taat, itulah manusia. Tetapi kita tahu, kita enggak taat, kita sudah tidak melakukan firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Tetapi Allah tetap mengasihi kepada kita. Karena apa? Karena Dia yang menciptakan kita manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang menciptakan sesuatu hal, kalau itu rusak, itu dia berusaha untuk memperbaiki. Demikian juga Allah kita. Gambar daripada manusia itu sudah rusak sejak dia tidak taat kepada Allah, dan di situ Allah berusaha untuk manusia kembali kepadanya. Dengan kasih Dia korbankan Yesus Kristus untuk menjadi penebus bagi dosa-dosa manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, secara manusia kita sebetulnya tidak bisa balas kasih daripada Tuhan ini, Allah kita, dengan apa? Kehidupan yang kekal justru yang akan diberikan kepada kita kalau kita percaya kepada pemberian daripada Allah. Itulah Yesus yang dikorbankan, darahnya tercurah bagi kita, dan kalau kita percaya maka Tuhan akan ampuni semua dosa kesalahan kita sebagai manusia. Keturunan itulah Adam. Dosa yang pertama masuk dengan itu Adam. Itu semua ada di dalam apa namanya, pengakuan iman yang telah kita baca tadi. Tapi kita akan baca di dalam ayat yang ke-9 ya, yang pasal 1 kalau di dalam tata gereja, di situ dikatakan di dalam nomor 9 tadi, baptisan Roh Kudus menurut Kisah Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon dari Allah. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, baptisan Roh Kudus itu diberikan kepada kita orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu janji daripada Tuhan. Kita baca di dalam buku Lukas ya, itu ada janji yang daripada Tuhan Yesus sendiri pada waktu Dia bersama-sama dengan muridnya. Di dalam Lukas pasal yang ke-11. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan Yesus pada waktu Dia sebelum naik ke surga, Dia berpesan kepada muridnya, dan pada waktu itu murid-muridnya minta menjadikan Dia memerintah di dalam dunia, dan pada waktu Tuhan Yesus tidak mau melakukan itu karena waktunya yang belum tepat, belum waktunya memang. Dan Tuhan Yesus menjanjikan suatu penolong yang lain, dan demikian juga pada waktu Dia pernah berbicara dengan murid-muridnya, dan murid-muridnya minta itu tentang
apa namanya, Roh Kudus, ya, yang mau diberikan kepada mereka. Tetapi kita lihat di situ di dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-13 ya. Kita baca Lukas pasal 11, maafkan, ayat yang ke-13 demikian bunyinya. Jadi jika kamu ya betul, jika kamu yang jahat, ya, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Inilah dasar daripada pengakuan iman daripada gereja kita, GSCA, Immanuel, Boyolali, dan seluruh dunia, ya. Jadi GSCA semuanya, bukan cuma di sini saja yang memakai pengakuan iman ini. Jadi Tuhan Yesus pada waktu itu mengatakan kepada murid-muridnya, jadi baptisan itu bisa diminta daripada Allah sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, di situ banyak hal orang-orang yang mau minta baptisan itu dari rasul-rasul pada waktu mereka ada di dalam pelayanan di gereja yang mula-mula, ya. Dan mereka mengatakan terutama bagi orang Yunani, ya. Orang Yunani itu adalah orang yang suka kepada mereka percayanya kepada dewa-dewa. Jadi mereka seperti roh-roh itu banyak sekali yang mereka sembah, ya, seperti itu. Nah, itulah sebabnya dia minta supaya mereka juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu disamakan dengan roh dewa-dewa, roh dewa angin, roh dewa asmara, roh dewa, dan banyak sekali roh-roh dewa yang mereka sembah. Itulah orang Yunani. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang mereka katakan daripada rasul-rasul dan para murid pada waktu di dalam Kisah Para Rasul? Mereka mengatakan bahwa roh itu tidak bisa dijual belikan, ya. Baptisan Roh Kudus tidak bisa diperjualbelikan, tidak boleh diminta daripada seseorang. Jadi kalau Bapak Ibu saudara sekalian mau dibaptiskan Roh Kudus saat ini, kita mohon kepada Bapa yang di surga, ya, Bapa Allah, Bapa kita yang akan memberikan kepada Bapak Ibu saudara kita itu dengan perantaraan itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah juga, ya. Jadi dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia pada waktu dia jadi manusia. Tetapi Yesus adalah benar-benar adalah Tuhan. Nah, di dalam Kisah Para Rasul juga dikatakan bahwa para murid rasul dibaptiskan dengan air. Pada waktu ditanya siapa yang membaptiskan, mereka dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, sama dengan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus dibaptiskan oleh Yohanes. Nah, demikian juga pada waktu itu. Tetapi Roh Kudus itu tidak bisa untuk membaptiskan seperti Yohanes yang membaptiskan. Nah, itu sebabnya di situ dikatakan yang berhak untuk membaptiskan itulah hanyalah Tuhan sendiri. Ya, mungkin kita baca saja di dalam Kisah Para Rasul. Kita akan baca Kisah Rasul mulai ayat pasal 1, mulai ayat yang pertama sampai yang kelima. Itu adalah janji daripada turunnya Roh Kudus. Saya akan baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama mulai ayat Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, itu adalah buku Lukasnya, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi ini Kisah Para Rasul yang menulis adalah sama dengan buku Lukas. Sampai pada hari
ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Nah, kemudian sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan ke Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, di sini semuanya sudah baptis, ada yang belum baptis? Oh, ada. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, nah, baptisan air hanyalah tanda pertobatan, tanda hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau yang sudah mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat, itu wajib untuk baptis air ya. Nah, nanti ya, saya itu sudah berangan-angan mau membaptiskan banyak dari remaja kita yang harusnya dibaptiskan, tapi karena pandemi Bapak Ibu saudara sekalian, tapi gereja kami aman ya, kami tidak akan ambil tempat di luar gereja, kami punya fasilitas baptisan air di dalam gereja. Jadi kami dengan protokol yang ketat nanti kita bisa mengadakan baptisan air. Bapak Ibu saudara sekalian, saya rencana mungkin Agustus ya, Agustus kalau bisa, tahun ini harus ada baptisan air ya, jangan sampai istilahnya tertunda-tunda ya. Terus terang di gereja ini sejak saya pegang sebagai gembala sidang, setiap tahun pasti ada yang dibaptiskan, ya 3, ya 2, ya 5 ya. Itu ini berarti kalau ada baptisan air berarti ada jiwa baru di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, itu kalau di gereja tidak pernah ada baptisan air, berarti jiwa-jiwa anggota gereja yang enggak tambah gitu ya. Bisa lah. Demikian juga dengan anak-anak, penyerahan anak ya. Jadi kalau kita ada penyerahan anak, berarti itu anak berapa? Itu adalah jemaat daripada gereja ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jadi sekretaris bisa nanti ya, jadi menambahkan jumlah itu berdasarkan itu. Yang lain simpatisan kalau belum baptis ya berarti ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jadi baptisan air itu bisa dilakukan oleh murid-murid Tuhan. Demikian juga kita tahu Tuhan telah berpesan, jadi kalau baptisan Roh Kudus itu hanya Tuhan sendiri yang akan. Ya sayang, ini 10 hari sebetulnya kami pergumulan adalah tentang pencurahan Roh Kudus, dan kita bergumul berserah kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu saudara sekalian, kita perlu ada baptisan Roh Kudus. Gereja kita mengharuskan ya, kami tidak bisa menjadi pelayan Injil, menjadi pendeta seperti saya, apalagi sampai di ditahbiskan, dilantik di dalam kongres ya, menjadi pendeta penuh ya. Itu nggak akan bisa kalau belum dipenuhi dengan Roh Kudus, belum pernah dibaptiskan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara mau dibaptiskan Roh Kudus? Haleluya. Ini kesempatan cuma hari ini Bapak Ibu saudara kalian, di dalam 10 hari. Jadi 10 hari sudah berlalu, tapi puji Tuhan tadi malam itu Roh Kudus bagus sekali. Sayang ya, kita itu acara cuma terbatas 1 jam. Kita berkumpul hanya boleh 1 jam. Itu ke depan katanya akan dikurangi lagi lah, gimana ya. Tapi puji Tuhan ya, dengan cara Tuhan kita bisa. Tetapi kali ini Bapak Ibu saudara kalian yang ada di dalam gereja ini, mari kita sama-sama memohon kepada Tuhan, memohon. Jadi bukan cuma minta, bedanya memohon dengan minta Bapak Ibu tahu.
Memohon itu dengan sungguh-sungguh hati, minta kepada Tuhan, belas kasihan daripada Tuhan, supaya kita diberi, supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, mungkin sudah hafal ya, banyak ibu yang hafal dengan ini. Dan berkali-kali di dalam kebaktian kami, doa 10 hari itu disebutkan, yaitu tentang Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 ini. Di situ ya, kita baca bersama-sama. Mungkin bisa ini kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu yang di sini bisa ikut saya bersama-sama untuk membaca ini. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Haleluya. Kuasa Roh Kudus itu penting bagi kami. Bapak Ibu ingat Petrus, pada waktu dia belum dipenuhi dengan Roh Kudus, belum mengikuti doa 10 hari di Yerusalem pada waktu itu, dia berani menyangkal Tuhan karena tidak ada Roh Kudus yang penuh di dalam hidupnya. Pada waktu itu dia takut menghadapi orang, mengatakan, hei kamu pengikutnya Yesus. Oh enggak. Karena apa? Karena dia takut. Kalau dia benar-benar pengikutnya Yesus pada waktu itu, dia ditangkap dan juga akan dibunuh seperti Tuhan Yesus. Sebab itulah dia mengatakan enggak. Sekarang juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di Indonesia yang bertoleransi, ya, segala macam agama, budaya, kepercayaan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hidup di dalam suatu negara yang melarang, seperti zamannya Petrus pada waktu dia ada di Israel, di sana orang Yahudi itu punya agama sendiri yang namanya agama Yahudi. Dan pada waktu itu ada kepercayaan yang muncul, itulah percaya bahwa Yesus itu Mesias. Padahal orang Yahudi mengharapkan kedatangan Mesias. Apa yang mereka katakan kepada murid-murid Tuhan yang percaya kepada jalan Tuhan? Mereka mengatakan jalan Tuhan, jalan Allah. Pada waktu itu mereka dilarang untuk percaya kepada Yesus yang mereka saksikan, tadi sudah kita baca. Mereka bersaksi 40 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, benar-benar Yesus hidup. Yesus bersama dengan mereka. Mereka ditemui ya, oleh banyak orang. Itulah Yesus yang pada waktu hidup ada di dalam dunia. Saksinya bukan 1-2 orang, banyak orang. Dan beberapa hari, itulah 40 hari mereka bersama-sama dengan Yesus. Masih banyak yang nggak percaya. Apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang nggak lihat Tuhan Yesus, nggak lihat Roh Kudus, mana bisa ya percaya, kan banyak orang begitu. Tapi mari, dan saya bersyukur berterima kasih karena gereja kami percaya bahwa Roh Kudus itu ada, bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang memberkati, Allah yang akan memberikan itu kuasa di dalam kehidupan kita. Nah itu sebabnya sejenak nanti setelah ini mari kita akan cari kuasa itu memenuhi di dalam kehidupan kita. Mau jadi saksi Tuhan? Atau kita takut seperti Petrus, menyangkal bahkan, lari daripada hadapan Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kalian, ya, Roh Kudus berjanji memenuhi Petrus. Dan akhirnya pada waktu Petrus dipenuhi Roh Kudus, hidupnya berubah. Yang dulu menyangkal Tuhan, yang tidak mau menderita karena Tuhan Yesus, sekarang pada waktu dia sudah dipenuhi Roh Kudus, dia mengatakan, lebih baik aku percaya kepada Allah daripada taat kepada manusia. Itu yang dilakukan oleh Petrus. Dia diancam untuk dibunuh, diancam dipenjarakan dan lain sebagainya.
dan benar-benar pernah dia di penjara, tetapi dia tidak pernah lagi menyangkal seperti sebelum dipenuhi Roh Kudus. Nah, itu pentingnya bagi kami. Setiap hari mari kita akan penuh dengan Rohnya Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Banyak kita merenungkan firman Tuhan dan kita baca firman Tuhan senantiasa sehingga memenuhi di dalam kehidupan kita. Firman-Nya penuh di dalam kehidupan kita. Raja Daud katakan di dalam Mazmur 119, kalau firman itu ada di dalam hati, maka kehidupan kita, ya apa yang ada di hati kita itu akan keluar. Ya, kita lakukan apa yang ada di dalam hati kita. Roh Kudus senantiasa memimpin, membawa kita kepada jalan kebenaran. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Sebagian dari jemaat yang biasanya penuh, sekarang sebagian, mari kita yang ada ini, kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang baik. Demikian juga kita mohon kepada Tuhan supaya kita semuanya boleh dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Pulang nanti kita berapi-api untuk mengabarkan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat. Nggak perlu takut, ya. Karena apa? Karena Yesus yang penuh kasih mengasihi kita, membawa kita untuk kembali kepada Tuhan, kepada Allah kita, dan kita akan senantiasa ada sukacita bersama dengan Allah kita. Kita bebas daripada segala dosa. Itu semuanya yang mengingatkan adalah Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, pasti manusia tidak akan berbuat kejahatan, tidak berbuat dosa, karena ada Roh yang memimpin, membawa kebenaran di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini mari kita akan memohon benar-benar kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. 10 hari kita tidak bisa bersama-sama mencari dengan Roh Kudus, bersorak-sorai dan lain sebagainya. Tapi mari pagi hari ini kiranya kami kadangkala seperti ini tadi, jadi tanda untuk kita dipenuhi Roh Kudus katanya, yaitu berbahasa lidah. Apa berbahasa lidah lah? Saya sendiri kadang-kadang itu akan menerangkan sulit sukar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti tadi malam. Kalau yang sudah tahu seperti Mas Jumarno itu memimpin dengan kuasa Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, pakai bahasa lidah tiru-tiru nggak bisa. Ya, kadang-kadang ada yang raba-raba, laba-laba dan lain sebagainya. Tapi kalau itu tidak dipenuhi Roh Kudus, ya seperti saya ini tadi berbicara. Tapi mari kita kembali kepada ceritanya Samuel. Samuel adalah anak seorang ibu yang bernama Hana. Dia pada waktu dia menghadap di rumah Tuhan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh karena dia adalah mandul. Sekarang namanya dibully ya. Jadi dia itu ditertawakan, diejek senantiasa karena tidak punya anak oleh madunya Penina. Setiap kali dia diejek karena dia nggak punya anak. Tapi apa Bapak Ibu? Dia bergumul, dia berdoa kepada Tuhan sampai yang namanya Imam Eli mengatakan, hei kamu itu apa, mabuk apa gimana? Itu sama peristiwanya para rasul pada waktu dia penuhi Roh Kudus. Banyak orang mengatakan mabuk karena bicaranya nggak genah. Ya, didengar itu apa nggak ngerti, tetapi ada yang bisa karena ada roh yang istilahnya menerjemahkannya. Jadi setiap orang bisa tahu itu, oh itu bahasanya itu kok bahasaku, yang sana bahasaku, dan semua tahu. Itu karena ada di dalam satu kesatuan Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu nanti merasakan kalau semuanya dipenuhi Roh Kudus, itu ada karunia-karunia yang diberikan juga oleh Tuhan. Dan karunia salah satunya menerjemahkan itu bahasa roh. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi kita coba ya. Saya senang. Ini 2 tahun saya nggak pernah istilahnya memberikan ini. 10 hari yang tahun yang lalu kita nggak ada doa. Demikian juga tahun ini kita ada doa, tapi yang seperti itu caranya bagaimana? Ya, supaya kita sama-sama boleh merasakan sukacita, kepenuhan Roh Kudus dan bersama-sama.
Nah, jadi kalau kita berdoa benar-benar, jangan tengok kiri kanan ya. Kita berdoa fokus sendiri kepada Tuhan, minta Roh Kudus penuhi. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti Hana pada waktu dia berdoa, sebetulnya dia berdoa di dalam hati. Tapi karena didesak oleh apa ya namanya? Hatinya yang benar-benar ya sakit, yang mereka menderita, yang malu, yang sudah campur aduk mungkin pada waktu itu, dan permohonannya kepada Tuhan Allah pada waktu itu dengan dremimil istilahnya ya, di dalam bibirnya itu baru nggak kena. Nah itu sama Bapak Ibu saudara sekalian, itu saya rasakan kesaksian saya ya, pada waktu saya menerima Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, saya nggak tahu itu basa apa, nggak ngerti, tapi nggak bisa diberhentikan Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, berdoa terus, nek bisa terus gitu loh. Ya. Dan itu bisa dirasakan. Nah, pernah Bapak Ibu merasakan yang seperti itu? Mari ya, kita sama-sama masuk di dalam Roh. Kita berdoa dengan Roh, bukan dengan tubuh kita, bukan bibir mulut kita. Bicara seperti saya ini adalah bicara dari mulut ya, tapi roh itu lain. Nah, itu sebabnya mari ya, kita coba pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Kita akan memohon kepada Tuhan, baptisan Roh Kudus itu ada, dan itu akan diberikan kepada setiap orang yang memohon, meminta kepada Bapa. Ya, kalau kita nggak minta, ya udah seperti khotbahnya Mas Andri kemarin. Ya, makanan disediakan, Roh Kudus itu disediakan, tetapi kita nggak mau melangkah, nggak mau kita ambil. Salahnya sendiri kan. Nah, sebab itu mari pagi hari ini kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian, semua yang ada di sini, yang di rumah dipenuhi dengan Roh Kudus, anak kecil itu janji daripada Tuhan, semuanya dipenuhi Roh Kudus. Pastikan tahun 22 depan gereja ini akan penuh dengan jiwa. Amin. Haleluya. Kita nggak ada yang takut untuk bersaksi, mengabarkan bahwa Yesus itulah juru selamat. Setiap ketemu dengan orang, bilang ya, kabarkan, jangan sampai mereka melalaikan untuk menyembah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara kalian, pagi hari ini mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian kami, permohonan kami yang kepada Tuhan. Itulah Allah kita adalah Allah yang hidup, Roh kita adalah Roh yang hidup, dan kita boleh ada di dalam satu kesatuan. Pagi hari ini kita memohon kepada Tuhan, rame-rame untuk berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan curahkan Roh-Nya di tempat ini. Kita akan berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Saya minta Mas Wawan untuk pimpin pujian tadi dengan singer dan semua ini, dan kita akan bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Nyanyian Roh. Roh Allah penuhi. Yang kita nyanyikan tadi, Mas. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhi kita, mengalir dalam kehidupan kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang.
haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kuria rawasita, 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 haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Terima berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidup di Amin, amin. Seluruh jemaat yang ada, baik di dalam gereja, di rumah, yang ingin dipenuhi dengan kuasa-Nya, buka hatimu, minta mohon kepada Tuhan supaya dipenuhi dengan kuasa-Mu. Pakai seluruh kekuatan-Mu. Kita akan berteriak kepada Tuhan, mohon belas kasihan kepada Tuhan, supaya Tuhan pakai kami menjadi alat-alatnya. Kita boleh bersaksi, kita mengabarkan Injil Tuhan dengan keberanian, itu karena ada kuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya, syukur Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur, syukur. Amin, amin Tuhan. Kau melawat Tuhan jemaat-Mu, melawat Tuhan dengan kuasa-Mu, Roh-Mu. Haleluya. Kuria rawasika, rawasika, haleluya. Terima kasih Yesus. Sembah Dia, puji Dia, ucapkan syukur kepada Allah kami yang besar, Allah kami yang kuasa. Haleluya, haleluya. Allah yang maha kasih. Haleluya. Ampuni Tuhan kami, ampuni Bapa kami. Haleluya, rawasika, rawasika, haleluya. Haleluya, rawasika, rawasika,
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Curahkan roh-Mu Tuhan. Engkau curahkan Tuhan buat jemaat-Mu, gereja ini. Tuhan, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau puaskan hati anak-anak-Mu Bapa pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau curahkan kuasa-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Kiranya kami boleh menerima anggur baru daripada-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Urapan Allah senantiasa ada. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Syukur, syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau baik. Engkau Allah yang maha kasih kepada kami. Kami merindukan Tuhan, kuasa-Mu ada di dalam gereja-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersyukur, berterima kasih. Bukan hanya ya Tuhan kami memperingati hari Pentakosta, tapi kiranya benar-benar Tuhan api kemuliaan-Mu turun kepada jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami tanpa kuasa-Mu, kami tidak bisa ya Tuhan berbuat apapun. Tetapi dengan kuasa Tuhan, kami mampu, kami bisa. Dan keajaiban mujizat-Mu akan berlaku. Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah mulakan Tuhan gereja-Mu di tempat ini. Dengan kuasa Tuhan yang dipakai Tuhan oleh hamba-hamba-Mu. Pada waktu merintis gereja-Mu di tempat ini. Baik ya Tuhan, almarhum Bapak Karblom, Ibu Karblom, yang merintis gereja-Mu dengan hamba-hamba-Mu sejateng CAIDIY pada waktu itu. Kami boleh bersyukur, berterima kasih. Karena Roh Kudus senantiasa hidup di dalam jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami percaya dengan gereja ini yang dimulaikan dengan tanpa manusia ada di dalam gereja ini. Itu bisa berisi dan demikian bertambah-tambah bertahun-tahun Tuhan, bertambah-tambah jiwa. Itu semuanya karena kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Api kemuliaan-Mu senantiasa ada. Sebab itu kami boleh bersyukur, berterima kasih pagi hari ini Tuhan. Bila sampai saat ini gereja-Mu masih ada, itu karena Tuhan sendiri yang memulaikan. Dan kami percaya di kelak kemudian hari, gereja ini di dalam nama Yesus akan menjadi gereja yang besar. Gereja yang mempermuliakan nama Allah di tengah-tengah kota ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu Tuhan mohon kepadamu, perlengkapi Tuhan jemaat-Mu, seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak sampai kepada orang dewasa, orang tua. Semuanya Tuhan itu janji-Mu kepada kami di akhir zaman. Engkau curahkan kuasa-Mu, Engkau curahkan Roh-Mu, dan kami percaya di saat-saat ini Tuhan adalah menjelang, makin dekat Engkau datang. Kami percaya kuasa-Mu, Engkau
kami pakai Tuhan, menjadikan gereja ini menjadi gereja yang hidup, gereja yang besar, gereja ya Tuhan bukan untuk kesombongan kami, tapi kami boleh memenangkan jiwa-jiwa baru untuk Engkau yang belum mengenal Yesus. Jemaat-Mu di tempat ini siap sedia untuk memenangkan mereka, membawa mereka, karena kasih daripada Allah kami, maka kami mau dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi Allah yang baik. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di dalam gereja pada saat ini, demikian yang ada di rumah, semuanya diberkati Tuhan, diberkati dengan kesehatannya, diberkati dengan ekonomi, mata pencaharian masing-masing anak-anak-Mu, semuanya pekerjaan apapun yang dilakukan, kami pastikan akan berhasil karena kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, sekali lagi Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu di tempat ini di dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan senantiasa memberkati jemaat-Mu, dan Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi Allah yang baik. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan jemaat-Mu di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita akhiri kebaktian kami, kita pulang dengan segala berkat yang kami terima. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami, dan kami boleh ada ya Tuhan pembaharuan di dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu menyertai senantiasa di dalam kehidupan kami. Pakai seluruh jemaat-Mu Tuhan pulang pada saat ini menjadi berkat, bahkan dimanapun ya Tuhan mereka ada, di perjalanan mereka ada di dalam keselamatan, perlindungan, pertolongan yang daripada Tuhan. Boleh ketemu dengan keluarga, bahkan keluarga yang ada di rumah masing-masing yang ada ibadah pada saat ini bersama-sama kami. Kiranya benar-benar mereka juga merasakan diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh bersuka cita karena roh Tuhan senantiasa ada dan hidup di dalam kehidupan kami masing-masing sebagai jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau yang begitu baik telah memberkati kami. Demikian juga Engkau telah memberkati bagi jemaat-Mu yang hadir di gereja. Demikian juga kami percaya yang di rumah dimanapun mereka juga akan diberkati. Bahkan kami akan membagikan berkat kepada siapapun. Terutama Tuhan, bila kuasa itu ada di dalam kehidupan kami, bahwa Roh Kudus menyertai di dalam kehidupan kami, maka kami akan bawa nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Yesus itulah Kristus, Yesus itulah Juru Selamat, Yesus adalah Tuhan. Kiranya kami tidak akan malu mengakui bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi Allah yang baik. Terima kasih buat pagi hari ini, dan nama Allah boleh dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menerima berkat ucapan syukur kami kepada Tuhan senantiasa. Mari kita akan naikkan ke hadirat Tuhan. Demikian juga pagi hari ini kami boleh bersyukur karena berkat Tuhan yang telah kami terima, dan kiranya Allah senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan kami. Angkatlah tanganmu
sekalian baik yang ada di dalam gereja, yang di rumah, tanda penyerahan kami total ke hadapan Tuhan. Kita tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Dan kami boleh bersyukur, kami hidup di dalam kebenaran, menunjukkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami, karena ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kiranya benar-benar kami terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kesehatanmu, memberkati ekonomimu, memberkati anak cucu mantu semuanya di dalam kehidupanmu, dan demikian juga segala sesuatu akan berhasil karena kami tidak menengok ke kanan ke kiri. Kami percaya hanya kepada Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang memberkati kepada kami sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita terima pagi hari ini berkat karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai, sejahtera, aman, tentram di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti bakal selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama amin. Yang ada di dalam gereja, mari kita akan tunduk kepala sejenak, kita duduk ada di dalam saat teduh sebentar, dan setelah itu mari kita akan bersama-sama pulang